Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Um, yaitu hadis yang ke-19. Akhbarana Ibnu Uyainah an Ayyub bin Abi Tamimah an Muhammad bin Shirin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaksilhu sab'a marrat ulahunna au ukhrahunna biturab. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Abu Tamimah dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia mencucinya 7 kali. Di mana pencucian yang pertama atau yang terakhir dengan tanah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, bejana mereka itu biasanya berupa tempayan atau sesuatu yang kecil dan tidak bisa menampung air 1 geriba atau mendekati itu. Nabi SAW mengabarkan bahwa bejana tersebut menjadi najis. Jadi apabila bejana, yang mana bejana ini tidak mampu menampung air 1 geriba atau yang mendekati, maka bejana yang dijilat oleh anjing tersebut menjadi najis. Makhluk hidup dari golongan manusia dan hewan itu tidak membawa najis kecuali ia tersentuh najis. Setiap air yang dicelupi tangan manusia, baik muslim atau kafir, atau yang diminum oleh hewan apapun jenisnya, tidaklah menjadi najis karenanya, kecuali 2 hewan, yaitu anjing dan babi. Barangkali ada yang bertanya, Anda mengklaim bahwa anjing dan babi bisa mengakibatkan najis. Lalu mengapa Anda mengklaim hewan lain tidak mengakibatkan najis? Baik yang dimakan dagingnya atau hewan yang boleh dimakan dagingnya, namun tidak dinalar keadaannya bersih. Jawabnya, yaitu jawaban Imam Syafi'i rahimahullah, saya mengklaim demikian berdasarkan khobar dan kias terhadap khobar yang seyogyanya dijadikan rujukan kias. Barangkali ada yang bertanya, khobar apa yang menggugurkan najisnya? Jawabnya adalah akhbarana Ibnu Abi Yahya an Dawud bin Husain an abihi an Jabir qal qila ya Rasulullah ana tawaddau bima abdolatil khumur faqal na'am wa bima abdolatis sibau kullaha. Ibnu Abi Yahya mengabarkan kepada kami dari Daud bin Husain dari ayahnya dari Jabir. Ia berkata, ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah kami boleh wudhu dengan air sisa keledai? Beliau menjawab, ya, dan boleh dengan sisa seluruh
binatang buas. Hadis selanjutnya, hadis ke-21. Malik akhbarona Malikun an Ishaq bin Abdillah an Hamidata binti Ubaid bin Rifa'ah an Kabsyata binti Ka'bi bin Malik wa kanat tahta ibni Abi Qatadah anna Aba Qatadah dakhala fasaqabat lahu wudu'an faja'at hirratun pasaribat minhu qalat fara'ani anzuru ilaihi faqala ata'zabina ya banata akhi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha laysat bin najasin inna min tawafina alaikum au tawafat. Malik mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah dari Hamidah binti Ubaid bin Rifa'ah dari Kabsyah bin Ka'ab bin Malik, di mana Hamidah merupakan istri Abu Qatadah, bahwa Abu Qatadah masuk lalu Hamidah menyediakan air wudhu untuknya. Setelah itu datanglah seekor kucing dan meminum air tersebut. Hamidah berkata, Abu Qatadah melihatku memandangnya. Lalu ia berkata, apakah kamu heran, wahai anak saudaraku? Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Ia termasuk hewan jantan atau hewan betina yang berkeliling-keliling di sekitar kalian. Mengenai hal ini, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Nabi SAW melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring dan keledai jinak, serta memerintahkan wudhu dengan sisa airnya. Jika seseorang berkata, mengapa Anda melakukan kias terhadap yang ini, bukan terhadap anjing? Jawab adalah, yang demikian itu lebih berat daripada anjing dan babi. Dapat dicerna dengan akal bahwa makhluk hidup itu tidak najis meskipun dagingnya tidak boleh dimakan. Dan najisnya hewan itu akibat kematiannya. Tidaklah Anda melihat bahwa seorang tidak haram menaiki keledai dengan menempelkan pakaian pada tubuh keledai, tetapi tubuh keledai itu tidak membuatnya menjadi najis. Selain itu, Rasulullah SAW pernah sholat sunnah dalam perjalanan di atas keledai, dan bahwa orang-orang pun memperjualbelikan keledai di zaman Rasulullah SAW. Karena itu, secara logis lebih baik masalah ini dikiaskan kepada keledai yang dagingnya diharamkan sebagai bentuk ibadah, bukan karena suatu makna atau alasan yang diketahui. Barangkali ada yang bertanya, apakah pada diri anjing itu terdapat suatu sifat yang membedakannya dari hewan lain? Jawabnya, ya. Rasulullah SAW melarang hasil penjualan anjing dan melarang kepemilikannya kecuali karena alasan manfaat atau mudarat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memiliki anjing selain anjing untuk menjaga atau berkebun, maka setiap hari pahala amalnya berkurang 2 qirot. Nabi SAW juga bersabda, malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing.
Nabi SAW juga memerintahkan untuk membunuh anjing, tetapi beliau tidak mengharamkan hasil penjualan hewan liar dan keledai, karena tidak melarang kepemilikan keledai sama sekali dan tidak mengharamkan hasil penjualannya. Nabi SAW juga tidak menyatakan seseorang berdosa akibat kepemilikannya dan akibat ia tidak membunuhnya. Kemudian kita masuki pasal yang selanjutnya, yaitu pasal yang ke-6 tentang orang junub dan selainnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, akhbarana Sufyan, mengabarkan Sufyan kepada kami dari Az-Zuhri an Urwah, dari Urwah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu minal qadah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari tempayan wahwal farqu, yang biasa disebut farak. Wa kuntu aktasilu ana wa huwa min ina'in wahid. Aku dan beliau mandi dari satu wadah yang sama. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari, yaitu pembahasan mandi, bab mandinya suami bersama istrinya, juz 1 nomor 101, nomor 250. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Muslim pembahasan haid, bab ukuran air yang dianjurkan dalam mandi junub dan mandinya seseorang laki-laki bersama istrinya dalam satu bejana secara bersama-sama. Dan mandinya yang satu dengan sisa air yang lain. Juz 1 nomor 255, nomor 41, juz 41 nomor 319, dari jalur Sufyan. Sufyan dimaksud adalah Sufyan bin Uyainah, namanya disebut secara lengkap dalam riwayat Ibnu Majah. Satu farak sama dengan 3 sok, atau sama dengan 8,263 liter. Selanjutnya hadis yang ke-23, Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata, innar rijala wan nisaa kanu yatawadda'una fi zamani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jami'a. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki dan perempuan berwudu bersama-sama.
Selanjutnya hadis yang ke-24. Malik mengabarkan kepada kami dari Syam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, dia berkata, kuntu aktasilu ana wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari satu wadah yang sama. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang selanjutnya yang ke-25. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Abu Asyadsa dari Ibnu Abbas dari Maimunah annaha kanat taktasilu hiya wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Bahwa dia mandi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu wadah yang sama. Hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmizi. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-26. Sufyan ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Asim dari Muazzah al-Adawiyah dari Aisyah, dia berkata, kuntu aktasilu anna wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid farubbama qultu lahu abkili. Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dari satu wadah. Seringkali aku berkata, sisakan untukku. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, diriwayatkan dari Salim Abu Nadar dari Qasim dari Aisyah, ia berkata, kuntu aktasilu anna wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin minnal janabat. Aku dan Rasulullah pernah mandi junub dari satu wadah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dengan tambahan redaksi, tangan kami bergiliran masuk ke dalamnya selepas junub. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, hadis inilah yang kami ambil, jadi tidak ada larangan mandi dengan kelebihan air dari orang junub dan haid atau sisa dari orang yang junub dan haid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan Aisyah dari satu wadah selepas junub, sehingga masing-masing mandi dengan kelebihan air yang lain. Lagi pula haid itu tidak berada di tangan, dan orang yang mukmin pun tidak najis. Sesungguhnya mandi adalah ibadah dengan menyentuh air dalam sebagian keadaan atau air dan bukan pada sebagian keadaan yang lain. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah pembahasan tentang mandi junub ya. Jadi seseorang suami dan istri yang junub boleh mandi bersama-sama dalam satu bejana. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.